Romo dan teman-teman, marilah kita awali perkuliahan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu untuk begitu banyak rahmat yang menyertai kami dalam kehidupan kami hingga saat ini. Secara khusus untuk rahmat kesehatan yang juga Engkau anugerahkan kepada kami secara cuma-cuma. Kami mohon rahmat dan penyertaan-Mu dalam perkuliahan kami untuk mata kuliah Bahasa Ibrani dan Arab. Semoga Engkau membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, memberkati Romo Eko yang juga akan mendampingi kami dalam perkuliahan hari ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. 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 Terima kasih, Sister. Teman-teman, kita melanjutkan usaha kita untuk mengenali bahasa Ibrani, paling tidak mengenali tulisan dan cara membacanya. Nah, minggu lalu kita sudah berjumpa dengan beberapa ayat dari kitab Kejadian. Dan itu akan kita ulang lagi, terutama hari ini untuk mengenali tanda-tanda vokal. Ya, kita kan dalam pertemuan pertama itu melihat bahwa dalam bahasa Ibrani itu yang ada adalah konsonan. Dan konsonan itu hanya mempunyai bunyi kalau kita beri tanda. Ya, ada tanda bunyi, tanda vokal tertentu. Dan itu yang akan saya perlihatkan dalam pertemuan ini. Maka nanti PowerPoint akan saya lengkapi dengan beberapa hal baru yang sudah ada di sini. Nah, ini sebagian yang menunjukkan kepada kita bahwa cara penulisan di dalam tradisi Ibrani itu berkembang dari waktu ke waktu. Dalam tahap yang paling awal, ketika tradisi tulis itu belum menjadi tradisi yang sangat kuat di dalam lingkup orang-orang Ibrani, lalu kata-kata itu ditulis hanya dalam bentuk vokal konsonannya saja. Kalau lihat di sini, tahun 1200, ya 200 tahun sebelum Raja Daud, itu sebelum kerajaan. Kalau orang mau menulis misalnya susim, maka yang digunakan hanya konsonan-konsonan seperti ini. S, S, M. Ya. Sameh, sameh, mem. Tidak ada tanda baca yang menunjukkan bagaimana konsonan itu harus dilafalkan, yang menunjukkan vokalnya. Sehingga orang hanya berhadapan dengan konsonan saja. Tetapi orang yang sudah terbiasa dengan bahasa Ibrani pasti bisa memahami dan bisa memberikan vokal otomatis, karena itu bahasa mereka. Sehingga mereka juga tahu kalau ada 3 huruf seperti ini, sameh, sameh, mem, lalu bagaimana harus dibaca. Nah, kita yang tidak tahu ya akan bingung, karena tinggal bagaimana kita memberikan vokal. Kalau saya membaca menjadi susim boleh, sisim boleh, sesem boleh, susem boleh. Tergantung pada tanda baca yang kita tempatkan pada konsonan-konsonan itu. Nah, ini dalam tradisi awal seperti itu. Bahasa Ibrani itu tidak mempunyai vokal. Yang ada hanya konsonan-konsonan. Tetapi orang yang berbahasa Ibrani, yang menggunakan bahasa Ibrani itu sebagai bahasa ibu, bahasa keseharian, itu pasti dengan sendirinya tahu ya, bagaimana kata itu harus diucapkan, dilafalkan, bagaimana huruf itu harus dibaca. Dalam perjalanan panjang kemudian, kalau kita lihat di sini, kurang lebih tahun 200 sebelum Masehi, ya tradisi tulis itu mulai sangat kuat muncul di situ. Meskipun kita ingat ya dalam tradisi Salomo itu ada sekolah
kebijaksanaan Salomo yang juga sudah mulai menulis. Tetapi tradisi pada umumnya dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu, Israel pada waktu itu adalah tradisi lisan. Nah, ketika tradisi tulis ini semakin lama itu menjadi semakin kuat. Lalu orang berusaha untuk mempermudah bagaimana cara membaca atau cara melafalkan. Maka sekitar abad kedua sebelum Masehi, lalu orang mulai membantu dengan tanda-tanda tertentu untuk melafalkannya, memberikan tanda-tanda vokal. Maka lihat di sini ada sameh, sameh, mem, yang di abad 12 sebelum Masehi itu hanya 3 konsonan berurutan, sekarang mulai disisipi tanda-tanda yang menunjukkan vokalnya. Ya, maka di sini ditambah misalnya waf. Dan waf itu bukan konsonan di situ, tetapi ini adalah tanda vokal. Waf itu menjadi u. Ya. Kemudian di sini ada yod. Dan yod ini lalu menjadi tanda bahwa sameh yang kedua itu harus dilafalkan dengan vokal i. Maka di sini ada, kita bisa membaca menjadi susim. Yang sebetulnya cara membacanya sama dengan ini, susim. Hanya di sini tidak ada tanda vokal tertentu. Nah, abad kedua sebelum Masehi, mulai ada kebiasaan untuk menambahkan tanda vokal itu. Maka kalau orang mau membaca dengan u, maka diberikan tanda waf ini. Tanda waf itu bukan vokal di situ, tetapi itu bukan konsonan w, tetapi itu adalah tanda vokal. Yod di sini yang bentuknya adalah huruf yod, ini juga bukan konsonan, tetapi ini adalah tanda vokal. Sehingga ketika membaca dengan tanda vokal seperti ini, orang dipermudah untuk membaca ini sameh, sameh, mem, ini tidak dibaca sisim, tidak dibaca sesem, tidak dibaca susem, tetapi dibaca susim. Ya, ini berkat munculnya tanda-tanda vokal seperti ini. Nah, kita ingat di dalam tradisi abad kedua sebelum Masehi, orang-orang Israel, orang Yahudi itu kan sudah banyak yang ada di tempat perantauan, diaspora. Itu sudah mulai dari abad ke-7 sebelum Masehi, ketika orang-orang dibuang, ya 586 itu yang terakhir. 722 orang utara sudah mulai di tanah pembuangan. Tahun 587 dibuang oleh Nebukadnezar ke Babel dan tersebar di banyak tempat itu. Dan karena sudah tersebar di banyak tempat, mereka sebetulnya juga sudah menggunakan bahasa-bahasa setempat. Bahasa Ibrani sudah mulai mereka tinggalkan. Sementara mereka bercakap-cakap dengan bahasa setempat. Memang kalau membaca kitab suci nanti mereka pasti masih akan menggunakan bahasa Ibrani sampai sekarang. Ya, tetapi ini kan berarti semakin banyak orang Israel di tanah perantauan yang tidak bisa membaca tulisan di dalam bahasa Ibrani, terutama membaca vokalnya. Maka kemudian dibantu untuk ini. Kita ingat Alexander Agung itu tahun 300-an mulai mempromosikan budaya Yunani itu ke tempat-tempat yang dia kuasai. Berarti unsur-unsur Yunani itu juga sudah semakin kuat. Termasuk juga tradisi tulis yang menjadi tradisi utama di dalam kultur Yunani itu juga mempengaruhi orang-orang Israel yang kemudian mulai menulis. Nah, untuk membantu orang-orang yang sudah tidak sangat akrab dengan bahasa Ibrani inilah kemudian diberikan tanda-tanda vokal itu. Dan lihat perjalanan panjang di sini baru abad ke-8 sesudah Masehi ada kelompok yang kita sebut sebagai kelompok Masoret.
yang kemudian membantu orang-orang yang sudah tidak mengenal bahasa Ibrani itu untuk membaca teks Ibrani dengan vokalnya. Maka merekalah yang kemudian membuat tanda-tanda vokal seperti ini. Kalau di abad kedua itu masih waf, polos seperti ini, orang-orang kelompok Masoretik itu membuat waf dengan satu titik di depannya. Dan kalau ada waf dengan satu titik di perutnya ini, orang sudah tahu bahwa ini bukan konsonan, tetapi ini tanda vokal. Kemudian untuk huruf I selain yod masih ditambah titik di bawah huruf ini. Sehingga kalau ada satu huruf, di bawahnya ada titik, lalu di kirinya ada yod, orang itu tahu, oh ini I, vokalnya I. Nah ini perkembangan. Dari waktu ke waktu, dari yang semula itu konsonan semua, kemudian abad kedua sebelum Masehi sudah mulai dibuatkan tanda-tanda vokal. Dan di abad ke-8 sesudah Masehi, ketika orang itu sudah tidak mengenal bahasa Ibrani, lalu ada kelompok yang namanya Masoret, ya, atau Masoret itu yang memberikan tanda-tanda vokal yang sampai sekarang masih kita gunakan. Maka apa yang kita temukan di dalam teks seperti ini disebut teks Masoretik atau Masoretic text. Artinya teks bahasa Ibrani yang sudah diberi tanda-tanda baca oleh kelompok yang namanya kelompok Masoret ini. Nah ini sedikit perkembangan yang bisa kita... Oh, slide saya tidak jalan. Karena memang belum... Ya. Oh iya, karena memang saya itu bisa mengajar 2 jam hanya dengan 1 slide dan tidak saya. Saya kan pasti berbicara karena saya ini dari kelompok orang najis bibir seperti Yesaya itu jadi bisa ngomong banyak. Ini tidak bergerak karena memang belum saya gerakkan ya yang tadi. Kalau sekarang saya gerakkan. Nah, huruf-huruf Ibrani seperti ini terdapat di dalam kitab suci kita. Saya tidak membawa kitab suci Ibrani ke kamar saya, ini ada di kantor. Nah, teks yang kita baca inilah yang disebut teks Masoretik. Artinya teks Ibrani yang sudah diberi tanda-tanda vokal oleh kelompok yang disebut kelompok Masoret ini. Dan ini baru berasal dari abad ke-8 sesudah Masehi, atau abad ke-8 Masehi. Maka disebut kelompok Masoret. Sehingga nanti kalau mendengar istilah ini teks Masoretik, maksudnya apa toh? Oh, ini teks bahasa Ibrani, konsonan bahasa Ibrani yang sudah diberi tanda vokal oleh kelompok Masoret. Ya, ini sejarah perkembangannya. Lalu di LMS saya memberikan gambar ini, ya, yang merupakan ringkasan dari tanda vokal yang dimiliki oleh atau yang ada di dalam teks Ibrani kitab suci kita. Nah, sekali lagi yang kita pelajari adalah bahasa Ibrani biblis. Artinya bahasa Ibrani yang digunakan di dalam perjanjian lama kita. Kita tidak sedang bicara tentang bahasa Ibrani modern. Ini sudah cukup berbeda, ya. Bayangkan ada bahasa Latin, kemudian ada bahasa Italia. Ya, ini satu rumpun menginduk pada bahasa Latin, tapi ini sudah berbeda. Maka nanti ada bahasa Ibrani yang dalam perkembangan kemudian akan berkembang menjadi bahasa Aram. Nah, pada zaman Yesus dan para muridnya tidak berbicara dengan bahasa Ibrani, tetapi Yesus berbicara dengan bahasa Aram. Hanya kalau mereka membaca kitab suci, yang mereka baca itu teks Ibrani, bukan teks Aram. Ya, bahasa keseharian itu memang Aram, tetapi teks kitab suci yang mereka pakai dalam peribadatan, dalam studi hukum Taurat itu masih teks Ibrani.
Nah, beberapa tanda vokal yang muncul, yang sudah kita lihat kemarin, tapi belum kita cermati secara khusus, itu vokal yang sudah kita kenal. A, E, I, O, U. Untuk vokal A, kamu tidak usah terlalu memperhatikan namanya apa. Namanya kamets dan patah. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah bentuknya. Sehingga kalau melihat bentuk itu, otomatis kalian harus membaca A. Patah yang di bawah, ini A. Romo, ini baru slide-nya nggak jalan. Gimana? Ini slide-nya nggak jalan. Slide-nya belum jalan. Soalnya ada kata-kata di situ. Ya, Slide-nya belum jalan. belum jalan. Iya, mau. Ini yang full vowels kelihatan enggak? Sudah. Kan ya. Oh ya, memang ini karena pandemi jadi tidak boleh jalan-jalan. Kalian itu mau jalan-jalan terus. Oke, patah. Yang namanya patah itu garis. Nah, karena saya pakai highlighter. Patah ini gimana sih ini? Oke. Garis seperti ini. Maka kalau ada huruf tertentu, misalnya Beth, kemudian saya beri tanda ini, strip seperti ini yang namanya patah, ini pasti A. Kemungkinan yang lain adalah kamets. Kamets itu seperti T, tetapi panjangnya sama. Maka kalau ini patah, lalu diberi tiang, ini menjadi kamets. Nah, mau bentuk ini patah ataupun bentuk kamets, ini menghasilkan vokal A. Oke, jadi Beth, kalau saya beri kamets atau patah, ini lalu dibaca ba. Ya, ba. Kalau saya punya kof atau kaf, K, kalau saya beri patah, saya baca K. Kalau saya beri kamet, saya baca K juga. Jadi tidak ada bedanya. Ya. Sekarang kalian tidak perlu menghabiskan energi untuk membedakan long and short. Ada long vowels, ada short vowels. Tapi tidak usah diperhatikan dulu, nanti malah bingung. Yang diperhatikan adalah tanda bacanya ini. Kalau ada tanda seperti T atau tanda garis strip seperti ini, lalu yang muncul adalah suara A. Jelas? Saya harap jelas ya. Pembedaannya nanti. Kemudian tanda E. Tanda E itu selalu titik 2 atau 3. Ini selalu dibaca. Kecuali perhatikan sebentar, 3 titik yang 1, 2, 3. Yang diagonal turun seperti ini U. Tetapi kalau tanda titik seperti ini, 2 titik, yang sejajar berdekatan, ini tanda seri. E. Atau 3 titik, 2 sejajar, dan 1 di bawah. Ini namanya segol. Long and short. Jadi E panjang dan E pendek. Nggak usah diperhatikan perbedaannya. Yang penting diperhatikan adalah tanda vokal. Contoh. Kalau saya punya kaf, lalu saya pasang 2 titik di bawah kaf, saya akan membaca ke atau K. Maka nanti orang akan menulis misalnya K,
ke, tu, ketuvim misalnya, ya, ke. Orang bisa juga menulis nanti tergantung pada panjang pendeknya itu e. Baik, tanda ini 2 titik itu yang sejajar kanan kiri maupun 3 titik, 2 sejajar dan 1 di bawahnya, ini menghasilkan huruf E. Ini tanda vokal E. Juga nanti kalau kalian menemukan 2 titik di atas bawah seperti ini. Ke. Itu bukan tanda vokal tetapi tanda penyingkatan, tapi bunyinya itu E. Ya. Ketuvim. Bereshit. Nanti akan kita lihat contoh-contoh itu. Prinsipnya, kalau tandanya titik 2 atau 3 itu E. Kecuali ini. Ini 3 titik tetapi urutannya diagonal ke bawah. Jadi kalau 2 titik, 3 titik, atau 5 titik pun itu nanti bunyinya E. E panjang atau E pendek. Jelas ya? Kalau garis A, baik garis, hanya garis atau ada kakinya, itu A. Kalau titik, 2 titik, atau 3 titik, atau 5 titik, itu bunyinya E. Oke, sekarang I. Saya hapus dulu. Ini slide saya jalan enggak ini? Jalan loh. Oke. Sekarang I. Jalan Romo. Oke, kita memang senang jalan-jalan kita ini. I. Nah, tanda I itu tanda titik 1 saja. Maka tadi kalau titiknya 2 atau 3 atau 5 itu E, kalau titik 1 dan di bawah itu, atau 1 saja, itu adalah I. Maka kalau saya punya kaf, kemudian saya beri titik di bawah, 1, ini bunyinya I. Ya. Hanya tadi, orang mulai abad ke-8 sebelum Masehi, itu sudah menambahkan yod. Maka biasanya ada konsonannya, saya ubah biar jelas. Ada konsonannya, tadi kaf, dan tanda vokalnya adalah titik di bawah plus yod. Nah, kalau ada titik 1 di bawah huruf itu, di bawah konsonan itu, ini adalah tanda vokal I. Apalagi kalau ada tanda setelah konsonan itu, di sebelah kirinya itu ada yod. Maka itu menjadi Ki. Saya mempunyai huruf bet. Kemudian saya beri titik 1, ini B. Apalagi yod, ini sudah. Jadi titik dengan yod itu adalah konsonan I. Ini konsonan I. Contoh lain, saya mempunyai huruf kof, ki, kof. Lalu saya beri titik di sini, saya beri yod di sini, maka ini menjadi ki. Oke, 1 titik itu I. 1 titik itu I. Ini hampir mirip nanti dengan bahasa Arab. 1 titik di bawah itu I, 2 titik itu U, dan seterusnya. Nanti akan kelihatan di kuliah bahasa Arab. Baik, ini untuk I.
Lalu untuk O, ada yang namanya holem atau kamet hatuf. Yang sangat banyak digunakan adalah titik di atas. Kalau titik di bawah itu I. Kalau titik di atas, seperti kali lalu sudah kita lihat, itu nanti O, huruf O. Ya. Misalnya tadi, Beth, titik 1 di bawah, ini I. Tapi kalau Beth, lalu ada 1 titik, dan ini ke sebelah kiri. Ya, tidak persis di atas, tetapi di sebelah kiri. Ini yang namanya holem. Jadi titik di atas. Nah, kalau titiknya di atas itu O. Dan biasanya ini lalu ditambah waf. Jadi menjadi bu. Ya. Jadi kalau I tadi adalah titik di bawah plus yod. Kalau U itu adalah waf nanti di sini. Nah, kalau O itu adalah titik di atas yod. Maka kalau saya ada Beth, ada waf, kemudian ada titik, ya, holem ini akan saya baca bu. Ini ba. Nah, sekarang sudah kalian bisa menulis babi dalam bahasa Ibrani. Berarti Beth, ba, Beth lagi, bi. Kalian mau menulis babu, ba, b lagi, kemudian nanti ada waf, titik di sini. Nanti akan saya jelaskan ini. Oke, jadi ini kemungkinan vokalnya. Jadi kalau titik di bawah, 1 titik di bawah huruf itu I, kalau 1 titik di atas huruf di sebelah kiri, dan biasanya itu di atas waf, ini huruf W, waf ini, lalu ini adalah O. Sementara U biasanya ditandakan dengan 3 titik di bawah. Hapus dulu. Bentuknya adalah 3 titik di bawah dan urutannya adalah diagonal seperti itu. Maka saya punya huruf Beth, kemudian titik 1, di bawahnya lagi agak miring, 2, 3. Ya. Ini U. Bisa juga U itu seperti yang sudah kita kenal minggu lalu. Ada waf, kemudian ada titik di perutnya ini. U. Ini kemungkinan yang lain. Ya. Nah, mana yang digunakan? Apakah kibbutz ataukah ini waf dengan 1 titik, itu kita hanya bisa menghafalkan saja. Ya, maka nanti dihafalkan itu. Yang penting kalau ada 3 titik diagonal, urutannya atas ke bawah itu U. Kalau 3 titik seperti ini E. Oke, ya. Jadi dengan tanda-tanda ini kalian nanti sudah mulai sedikit banyak melafalkan teks yang akan kita baca. Oke, apakah ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya lanjutkan nanti latihan membaca? Jadi kalau ditanya kitab suci Perjanjian Lama yang asli bahasa apa? Bahasa Ibrani. Kemudian dari bahasa Ibrani ini akan diterjemahkan menjadi bahasa Yunani atau ke dalam bahasa Yunani, dan terjemahan ke dalam bahasa Yunani inilah yang kita kenal sebagai Septuaginta. Maka kitab suci Ibrani itu temannya, padanannya adalah yang namanya Septuaginta. Septuaginta itu berbahasa Yunani,
Sedang teks perjanjian yang disebut Hebrew Bible itu adalah dalam bahasa Ibrani. Meskipun Yesus itu orang Israel, dia sudah berbicara dalam bahasa Aram, tetapi dalam peribadatan yang digunakan tetap kitab suci berbahasa Ibrani. Sampai sekarang. Maka orang bisa membaca, bisa melafalkan, meskipun belum pasti tahu artinya. Sama seperti kita dalam gereja kita ketika dulu menggunakan bahasa Latin, teks-teks liturgi dalam bahasa Latin, kemudian kitab suci dalam bahasa Latin, kita bisa membacanya, meskipun kita belum pasti tahu artinya. Anak-anak yang belajar mengaji itu belajar mengaji, melafalkan teks Al-Quran itu. Bisa membacanya, tapi apakah tahu artinya? Belum tahu. Nah, itu juga yang kita gunakan dalam kuliah kita ini. Yang penting kita bisa melafalkan dulu, meskipun artinya itu tidak kita kenali. Nanti artinya dicari di mana? Dicari di kamus, dicari di Bible. Tapi paling tidak kita bisa melafalkan teks yang kita baca itu. Baik, kita mulai dari Bambang, silakan. Baik Romo, terima kasih. Saya ingin bertanya untuk konsonan E Romo. Kemarin kan Romo mengatakan ada yang 5 titik di bawah itu Romo. Nah, itu bagaimana? Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau konsonan O itu kan ada di kiri setelah dari alfabet aslinya. Nah, kalau misalkan yang ada di atas itu dia yang penekanan kata itu atau bukan Romo? Yang persis ada di atas alfabetnya itu. Terima kasih, Romo. Nanti kita lihat contohnya ya. Yang lihat di sini yang O dulu. Ya, satu-satunya tanda vokal O di sini adalah ini. Di sebelah lamet. Jadi dia akan menggunakan lamet, lalu O di sini. Itu sangat biasa. Atau orang akan menambahkan waf, tapi selalu di kiri. Kalau di atas, kemungkinan besar memang tanda aksen. Nanti akan kita cari. Ya, seperti ini tanda aksen ini. Ini tanda aksen. Ini tanda aksen, bukan tanda baca. Nanti kita cari aksen di atas. Maka O itu memang ada di sebelah kiri. Lalu kalau E itu dipendekkan lagi, cara memendekkan lagi adalah dengan 2 titik atas bawah ini. Maka lihat di sini Elohim, ya, Aleph. Sebetulnya itu adalah E. Tetapi dipendekkan menjadi E seperti ini. Tapi ini, maka tadi saya mengatakan 2 titik atau 3 titik atau 5 titik ini bunyinya tetap E. Jadi kalian itu tetap mengucapkan E. Mau E panjang atau E pendek enggak usah diperhatikan dulu. Yang penting ini bunyinya E. Jadi kalau 5 titik bentuknya menjadi seperti ini. Tetapi ini tetap menjadi E. Kalaupun nanti ada patah, kemudian ada titik 2 seperti ini tetap bunyinya A. Ya, tetapi dipendekkan. Jadi ini contoh untuk 5 titik di bawah yang bunyinya tetap E seperti itu. Oke, itu yang kamu maksudkan, Bambang? Semoga jelas. Ya, Romo, terima kasih. Oke. Kita beralih ke utara, ke teman MSA, silakan. Ya, makasih Romo. Di huruf vokal tadi Romo, itu ada kamet apa tadi yang bagian vokal O. Vokal O itu ada kamet. Iya kamet ya. Kamet satu ya. Itu perbedaan penggunaan dengan kamet yang A itu apa Romo? Kemudian
ada satu lagi Romo. Saya ingin tanya, ini keluar dari huruf vokal ya Romo. Mengenai huruf konsonan sam, sin, itu Romo. Ya. Itu kalau kita baca konsonan apa semuanya menjadi huruf S atau apa bedanya? Saya masih belum jelas. Yang ini maksudnya? Samek. Lebih ke huruf konsonannya sih Romo. Maksudnya yang samek terus sin sama shin itu, maksudnya apakah kalau dibaca konsonan jadi S semua atau apa? Nanti istilah kita menjadi transliterasi. Ya, transliterasi itu dari huruf Ibrani ditransliterasikan, ya, dialih tuliskan. Kalau masih dituliskan di dalam apa namanya alfabet Latin termasuk Indonesia, lalu semua menjadi S. Ya, jadi saya ambil sebentar. Oke, sameh ini tetap S. Kurang bulat ya ini, nanti dikira M. Sameh ini S. Kemudian sim dan shin dan sin itu tetap S. Kalau ditransliterasikan ini sama-sama S. Jadi tidak ada bedanya nanti di dalam bahasa, di dalam tulisan Indonesia. Hanya kadang ini menjadi SY, tetapi Y-nya tidak dibaca. Kish. Tulisannya tidak keluar. Ya? Tulisannya tidak keluar. Tulisannya tidak keluar. Saya gunakan whiteboard saja. Sameh ini S, ya. Shin atau sin itu juga nanti tetap S. Jadi kalau ditransliterasikan dalam alfabet kita, 3 huruf ini tetap menjadi S, tidak ada perbedaannya. Hanya kadang di sini menjadi S, Y, tetapi Y-nya tidak dibaca. Hanya membacanya malah seperti kish. Ada hanya di belakang. Ya, jadi untuk tiga huruf sameh, sin dan shin itu kalau nanti dialihkan ke bahasa Indonesia itu menjadi S. Begitu yang dimaksud? Ya, Romo. Terus yang vokal O tadi Romo yang amet itu. Oke. Yang vokal O kita lihat di sini. Mana tadi? Oke. Ada yang kholem, itu yang di atas, ada kamet hatuf. Ini juga O, ini bentuknya persis seperti kamet. Maka di samet disebut kamet hatuf. Tetapi ini nanti hanya bisa dibaca dalam konteks kalimatnya. Ya, apakah ini akan berbunyi A, apakah ini akan berbunyi O? Biasanya akan ditambah waf. Sehingga O itu selalu melibatkan waf. Tadi kelompok yang namanya kelompok masoret itu seringkali menggunakan waf dan yod. Waf itu untuk tanda U dan O, yod itu untuk tanda I. Jadi ini tidak banyak digunakan. Yang banyak digunakan lebih pada kholem. Yang titik yang ada di atas dan agak menjorok ke kiri. Begitu? Oke. Romo, ini Romo sama satu lagi. Kemarin tuh kalau nggak salah, ibunya Romo ngajarin 2 miring bisa Romo. Gimana? Kemarin Romo udah sempat nyinggung huruf vokal. Di situ saya nyadar tuh ibu tuh 2 miring itu udah bisa disebut bu, nggak harus 3 atau emang harus 3?
kibbutz itu 3. Ya, kibbutz itu 3. Jadi untuk U kita bisa untuk U itu bisa ada huruf, kemudian titik 3 miring seperti miring. Jadi ini U. Kalau 2 itu hanya bisa lurus ke bawah. Dan ini nanti juga akan E, atau ini vokal yang kemudian dipendekkan. A atau apa, ini tergantung nanti. Tapi kalau U ini selalu titiknya 3 ke bawah. U yang lain, ya, U yang lain adalah konsonan plus waf, lalu di perutnya diberi titik. Ini juga U, ini U, ini juga U. Tapi kalau 2 miring itu tidak ada. 2 itu hanya sejajar kiri kanan atau atas bawah. Kiri kanan atau atas. Itu? Ya, oke. Baik, sekarang kita ke mana? Ke CSSR dulu, silakan. Baik Romo, terima kasih. Sesuai dengan penjelasan Romo tadi, Romo sudah menunjukkan akhiran dari huruf U, huruf I, dan huruf O. Saya ingin bertanya, apakah ada akhiran juga untuk huruf A dan E? Akhiran. Untuk kalimat akhiran? Finalnya. Untuk simbol apa tanda finalnya? Contohnya dalam pelafalan bahasa Indonesia apa? I dan O akhiran. Misalnya mata akhiran A. Oke. Lihat contohnya. Lihat contohnya di dalam teks yang kemarin kita baca ya. Oke, di sini. Ini E pasti. Bereshit bara Elohim. Di sini A. Alef. Tetapi vokal A-nya ada di sini. Bara. Kemudian cari lagi. Ada enggak yang akhiran depannya A? Itu tidak ada. Ini adalah U. To, karena titiknya di atas, ini lalu vokalnya adalah to. Kemudian ada H, dan ada tanda baca ini, tanda vokal ini adalah U. Maka di sini to, U. Ini juga U. Wa, kemudian ini Beth, B, dan ini ada tanda 1 di sini. Jadi yang 2 ini jangan dibaca, karena ini adalah tanda aksen. Tapi tanda bacanya adalah 1 titik yang menjorok ke kiri. Dan itu adalah O. Wa, bo. Ini Beth. Lalu ada heh. Heh. Lalu vokalnya apa? Vokalnya ini. U. Jadi praktis kalau kalian melihat ada huruf waf, W, lalu ada titik di perutnya, ini pasti tanda baca yang bunyinya U. Oke, tentang U di akhir sudah ya. Tentang A ini nanti kita cari. Apakah ada di dalam contoh kita ini. Contoh kita ini tidak ada akhiran A di situ. Baik, nanti kita cari akhiran vokal A di akhir itu biasanya hanya mengikuti patah atau kames yang ada di huruf sebelumnya. Kalau itu nanti muncul. Atau kalau kalian mengenal misalnya ini.
Saya hapus dulu. Datang. Kata datang dalam bahasa Ibrani itu ba. Lalu dipasang ba. Ini datang. Maka meskipun ini punya dua huruf B dan alef, lalu kita tetap hanya membaca ba. Ini vokalnya siapa? Ini vokalnya ini. Ba. A itu atau alef itu praktis menjadi namanya nanti menjadi gutural. Jadi tidak diucapkan. Seperti di dalam contoh yang kita punya Bereshit itu. Kita juga punya A di sini yang tidak kita ucapkan. Mana yang besar tadi. Nah, ini. Kita juga punya alef di sini yang tidak kita baca. Be, re, ini alef ini tidak kita baca karena itu hanya menjadi gutural, sengau yang tidak dilafalkan. Bereshit. A di sini pun ini tidak mempunyai vokal ini. Yang punya adalah ra. Ini sebetulnya huruf mati, tetapi tidak dilafalkan. Maka kita membaca bara. Kalau ada huruf yang lain, misalnya beth, resh, kemudian kof. Coba kalian tebak, kalian ngerti enggak? Artinya apa? Barak. Artinya apa? Barok, barokah, berkat, birkat. Maka barak itu artinya adalah Berkah, rahmat. Barokah, berkah. Nah, kalau kemarin saya katakan, diperhatikan dalam bahasa Ibrani, kata kerja itu selalu terdiri dari 3 konsonan. Maka kalau kalian hanya lihat 3 konsonan, barak itu artinya pasti memberkati. Kalau menjadi birkat, nanti ya diubah menjadi kata benda, itu baru akan. Lalu kita kenal berkat, kenal barokat, kita kenal yang namanya birkat haminim, itu nanti dalam Injil Yohanes akan kita kenal itu. Maka kata barak ini berarti memberkati. Nah, kalau huruf yang paling akhir ini konsonan seperti ini, lalu kita akan membaca menjadi barak. Ini konsonan ini. Tetapi ini juga konsonan ba, ra. Alef di sini juga konsonan, tetapi kita tidak pernah membaca menjadi ba, ra, lalu alef. Mau diucapkan seperti apa? Tidak tahu. Maka disebut gutural, tidak diucapkan itu. Yang alef ini lalu tidak diucapkan. Sehingga kita membaca ini tetap menjadi bara. Tapi kalau konsonan akhirnya K, ya kaf, maka kita membacanya bara. Kita punya derek. Ya, dalet, resh, kof. Ini yang artinya jalan. Atau berjalan, ya maka ini juga dibaca sebagai konsonan mati. Tapi alef itu tidak pernah dibaca ketika dia ada di akhir sebuah kata. Baik, itu untuk akhir tadi. A dan U banyak, I banyak, tetapi A itu jarang-jarang muncul di akhir kata. Jelas? Kita pindah dulu ke Wahyu. Ya, Romo, saya ingin bertanya
mungkin agak menyimpang. Untuk di Ibrani sendiri apakah ada V, Romo? V. Dan bagaimana jika ada untuk menulis misal kata tov itu bagaimana? Terima kasih. V. Saya hapus dulu ini. Terima kasih. Kemarin kita kenal huruf B. Beth. Supaya ini saya ucapkan B, saya harus memberi titik di sini. Maka kita kemarin punya yang namanya huruf B, God, G, Pat, ya kan? Kalau saya menulis huruf B, ya, Beth, Gimel, Daleh, Kaf, Peh, dan Taf, supaya ini bisa menjadi B, saya harus beri titik ini. Karena kalau saya tidak memberi titik, lalu saya akan membacanya V. Contoh, Tov. T-O, Beth. Kalau tidak ada titik di sini, saya akan membaca Tov. Boker Tov, selamat pagi. Tov itu baik. Ya, Allah melihat semuanya baik. Tov. Kalau saya memberi titik di sini, ini akan dibaca Tov. Jelas, Ayu? Jadi huruf V tidak ada di dalam bahasa bahasa Ibrani tidak ada. Tapi pelafalan V itu adalah Beth kalau tidak diberi titik di tengah sini. Contoh yang lain. Kata yang kalian sudah harus hafal artinya. Apa artinya? Wahyu masih hafal? KTB. Kataf. Ya. Dalam bahasa Indonesia yang kaitannya dengan KTB apa? Menulis kitab. Menulis kitab. Maka kata kataf itu menulis. Tapi sekarang di sini akan selalu dibaca kataf. Huruf 3 ini tidak akan dibaca katab. Ya, karena kalau katab itu berarti saya harus memberi titik di sini. Tetapi ini tidak pernah. Ya, kalau tidak ada titik di sini berarti saya akan membaca kata. Lalu saya akan memberi tanda vokal. Saya tambah tentu saja. Kemudian ada U, Tu, I. Nah, ini akan saya beri M. Maka dari kataf, saya membuat kata bendanya. Kataf lalu menjadi ketuvim. Nah, ini satu kata yang harus dihafal. Karena di dalam Taurat, orang Ibrani, orang Israel, kalau menyebut perjanjian lama mereka, pasti tidak menyebut sebagai perjanjian lama. Ya, orang Israel tidak rela kalau kitab suci mereka disebut perjanjian lama. Maka apa yang mereka pahami atau istilah apa yang mereka gunakan untuk menyebut kitab suci mereka, mereka punya Taurat. Mereka punya yang namanya kitab nabi-nabi. Nevi'im.
Dan mereka punya yang namanya ketuvim. Dan dari huruf inilah kita kenal istilah sekarang pernah dengar ini? Romo Indra mungkin sering menyebut ini. Tanakh. Apa kitab suci Israel? Tanakh. Tanakh itu singkatan dari apa? Dari Torah. Bentar saya jelaskan arti kata Torah, nanti saya jelaskan sebentar lagi. Torah, maka ada Taurat, 5 kitab Musa itu. Setelah 5 kitab Musa ada yang disebut Nevi'im, kitab nabi-nabi. Ada nabi-nabi terdahulu, ada nabi-nabi kemudian, kitab Raja-Raja, kitab Samuel, itu termasuk hakim-hakim, itu nabi-nabi terdahulu. Kemudian ada kitab para nabi, dan ada tulisan-tulisan. Mazmur, kitab kebijaksanaan, termasuk Amsal, dan seterusnya itu masuk dalam ketuvim. Maka ketuvim itu artinya tulisan-tulisan. Nah, ini sebabnya istilah untuk bahasa, untuk kitab suci Ibrani itu adalah Tanakh. Maka kalau kalian mendengar kata Tanakh, ini adalah singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Nah, di sini B-nya ini, Beth-nya ini tidak dibaca Ketubim, tetapi Ketuvim. Ya, jelas Wahyu? Jadi untuk V memang tidak ada, tetapi bunyi V itu bisa muncul dari Beth ketika tidak diberi dages seperti ini, tidak diberi titik di situ. Terima kasih, Romo. Jadi kata tof juga begitu. Nah, sekarang sebelum lanjut ke teman yang lain, saya justru menjelaskan ini. Tentang Tanakh. Karena ini nanti istilah Ibrani yang akan banyak didengar. Dan ini harus dihafal kosakata ini. Yang pertama ini adalah Torah. Torah. Ini dari kata yarah. Yod, res, heh. Artinya menunjukkan, to point out, ya, menunjuk. Kemudian ini akan menjadi kata benda. Dari kata yarah menunjukkan menjadi kata Torah. Kesimpulannya, apa arti dasar kata Torah? Kalau kata dasarnya, kata kerjanya adalah menunjukkan, apa arti dasar Torah? Yarah. Ya? Yarah. Ya, yarah itu artinya menunjukkan. Sekarang dari kata yarah itu dibentuk kata benda. Kata bendanya adalah Torah. Maka apa arti dasar Torah? Petunjuk. Petunjuk, ya. Maka kalau ada orang mengatakan Torah artinya hukum, kalian harus hati-hati. Hati-hati, kata dasar Torah itu bukan hukum, tetapi kata dasar Torah atau arti dasar dari Torah itu adalah petunjuk. Kalau ditanya dari mana Frater tahu? Karena akar katanya adalah yarah, dan yarah itu menunjukkan. Sehingga kalau orang Israel itu diberi Torah, diberi Taurat, itu bukan pertama-tama diberi hukum. Tetapi mereka itu diberi petunjuk. Kalau kamu mengikuti petunjuk saya ini, yang diberikan oleh Allah kepada Musa, misalnya, kamu pasti akan sampai kepada Allah. Maka Torah itu pertama-tama adalah petunjuk. Pembimbing yang memberi kita arah. Karena kata dasarnya adalah yarah. Baik, ini kata yang harus kalian hafal, ya, vocab, kosakata yang harus kalian hafal karena akan banyak digunakan kata Taurat, Torah itu, supaya kalian bisa menjelaskan kata Torah itu arti dasarnya
apa. Sebelum diartikan hukum, kata Torah atau Taurat itu artinya adalah petunjuk. Dari kata dasar yarah, menunjukkan. Lalu ada nevi'im. Nah, dari kata ini kita sudah mengenal naba. Naba. Oke, naba itu lalu kita kenal menjadi nabi. Naba itu berbicara. Maka nabi itu siapa tahu? Nabi itu adalah orang yang berbicara. Memang diutus untuk berbicara. Nah, pembicaraan nabi itu misalnya dalam kuliah tadi kan kemudian diwartakan, kemudian ditulis, dan itulah yang menjadi kitab nabi-nabi. Nah, kitab nabi-nabi itulah yang diistilahkan dengan nevi'im. Ya, nevi'im itu plural itu, nevi'im. Oke. Nah, unsur yang ketiga di dalam Perjanjian Lama dalam kitab suci Ibrani itulah yang tadi kita sebut sebagai ketuvim. Dari kata apa? Dari kata tadi, kataf, menulis. Maka ketuvim itu adalah tulisan-tulisan. Semua tulisan dalam Perjanjian Lama yang tidak dimasukkan ke dalam kitab Taurat dan tidak dimasukkan ke dalam kitab nabi-nabi itu disebut ketuvim, tulisan-tulisan. Jadi tidak ada istilah khusus. Mazmur, Amsal, kemudian nanti kalau ada bagian-bagian terakhir Daniel dan seterusnya itu dimasukkan dalam kelompok ketuvim. Ini istilah yang harap kalian mengerti dan bisa menjelaskan nanti dalam bahasa Ibraninya seperti apa. Ini Torah. Saya hapus sebentar. Oke, ada pertanyaan tadi dari teman siapa tadi? AB, silahkan. Romo, saya coba untuk memahami beberapa hal tadi. Yang pertama, berarti alef itu bisa berbunyi kalau ada huruf ada titiknya di bawah atau ada tandanya. Iya. Lalu yang kedua, berarti yang begat kepat itu kalau tidak ada titiknya itu bakal berubah menjadi huruf yang tidak ada di sini, misalkan kayak F, lalu ada J dan lain-lain gitu, Romo. Iya, iya. Jadi tidak selalu seperti itu. Yang sangat jelas itu hanya huruf Beth tadi. Kalau tidak ada titiknya menjadi V. Huruf-huruf yang lain praktis tidak ada perubahan menjadi bunyi yang lain, menjadi konsonan yang lain. Gimel itu ya kita bisa menjadi ki, gimel, ya. Tetapi itu kan harus ada titiknya. Hanya jarang sekali di dalam teks Ibrani itu gimel itu tanpa titik. Jadi hampir selalu ada titiknya itu. Sementara Beth itu sering ditemukan Beth tanpa titik. Maka yang jelas konsonannya lalu punya perubahan dari Beth, dari B ke V itu praktis hanya Beth saja. Sementara yang lain, yang bagian dari begat kefat itu memang tidak banyak muncul di situ. Tidak banyak ada perubahan bunyi gitu dalam pelafalannya. Itu AB. Terima kasih, Romo. Baik. Saya tadi sudah menulis. Ini cara kita belajar sekarang. Supaya nanti bisa setelah ini lalu praktek membaca sendiri-sendiri bagaimana caranya membaca. Kita mempunyai, saya mau menghapus ini. Kalimat pertama di dalam Perjanjian Lama kita. Nah, bagaimana kita akan membaca? Kita akan selalu membaca konsonannya ini. Nah,
Kalau saya transliterasikan dari huruf Ibrani ke huruf Latin, maka konsonan yang akan saya temukan adalah B, R, atau kalau dalam bahasa Yunani, Beth, Resh, Shin, Taf. Beth, Resh, Aleph. Aleph, lalu Lamet, lalu Heh, Mem. Ini konsonannya. Maka dengan membaca teks itu, saya sudah mengerti, memahami konsonannya. Ini besok salah satu tugas kita di dalam ujian tengah semester kuliah ini. Ya, untuk membaca konsonannya sekaligus nanti memberi vokalnya. Bagaimana cara membacanya ini? Maka kita punya Beth, Resh, Aleph, Shin, Taf. Beth, Resh, Aleph. Aleph, Lamet, Heh, Mem. Kalau saya transliterasikan seperti ini. Nah, sekarang kita perhatikan tanda vokalnya. Tadi saya mengatakan 2 titik atau 3 titik atau 5 titik itu selalu bunyinya E. Nggak usah perhatikan panjang pendeknya. Maka langsung beri di sini E, B. Ada 2 titik lagi, ini pasti E, Re. Ya, ada 1 titik di bawah, apalagi diberi tanda yod, ini pasti I. Bereshit. Di bawah taf tidak ada tanda apa-apa, berarti ini bunyi mati. Ya, bereshit, bereshit, bereshit. Kemudian di bawah Beth itu ada tanda atau strip atau tanda T, itu pasti A. Maka saya beri di sini A. Ba. Res ada tanda ini A. Kemudian Aleph tidak ada tanda vokalnya, berarti itu sama dengan T ini. Taf, mati. Tapi kalau taf itu dibaca bereshit. Sementara Aleph itu tidak dibaca. Bara, bara, bara. Tidak ada konsonan di akhir untuk Aleph ini. Maka dibiarkan saja, ya, dibiarkan dibaca begitu. Kemudian di sini ada Aleph dan ada 5 titik di bawah. 2 titik atau 3 titik atau 5 titik di bawah ini pasti E. Maka baca saja. Ini konsonannya A. Tetapi karena diberi vokal E, lalu menjadi Elohim. Nanti A ini harus dihapus. Sehingga tidak dibaca Elohim, tetapi Elohim. Lamet, kemudian ada 1 titik di atas di sebelah kiri, ini tanda vokal O. Lalu menjadi lo. Ada heh. Ada 1 titik di bawah. Kemudian ada yod di sini. Ini tanda I. Maka dibaca hi. Lalu ada mem di bagian akhir. Tidak ada tanda vokal apa-apa. Berarti ini huruf mati. Elohim. Maka dari konsonan ini kita bisa membaca dengan tanda bacanya Bereshit bara Elohim. Ya, Bereshit bara Elohim. Ini konsonannya. Kalau kalian latihan sendiri dan nanti pelan-pelan memperhatikan tanda aksennya, inilah tanda aksen di situ. Ini tanda aksen. Ini bukan tanda baca, tadi saya katakan, tapi ini aksen. Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. Ya, maka tekanannya itu pada suku kata yang diberi tanda aksen ini, tanda tekanan ini. Contoh yang kedua. Eth hashamayim wa eth haaretz. Kalau huruf Ibrani ini saya transliterasikan, saya akan menemukan Aleph di sini, Aleph. Lalu Taf, P, Heh, Ha,
shin, s, mem, m. Kemudian ini perhatikan, ini bukan huruf i ya, tapi ini yod sebagai konsonan. Maka di sini saya tulis y. Nanti saya perlihatkan, ini bukan tanda vokal i, karena di sini patah. Kalau tanda vokal i itu adalah mem, di sini titik satu, di sini yod, ini bukan konsonan, tetapi ini tanda vokal i. Tapi kalau di sini ada mem, kemudian ada a, kemudian ada yod, ini pasti yod, ini konsonan. Maka ditulis di sini y. Kemudian ada m, mem, berarti mem. Ada waf, berarti harus saya tulis w. Kemudian alef, taf seperti biasanya. B, A, T, H, A, alef, resh, R, kemudian sadik. Sadik itu ditulis T, Z. Sadik, sedek, itu seperti itu. Ini konsonannya. Nah, sekarang saya perhatikan tanda bacanya. Tanda bacanya ini agak kurang jelas karena saya pindah dari Bible Work dan ini tidak mudah dibaca di situ, tapi itu tiga titik. Nah, kalau 3 titik ini berarti at. Ya, maka hasilnya adalah at. Taf tidak ada tanda vokalnya, maka berarti ini huruf mati. At. At Hashamayim. Di sini tandanya strip berarti A. Di sini tandanya T berarti A. Ini strip A. Ini I di bawah berarti I. Maka saya menulisnya Hashamayim. Mem tidak ada tanda vokal, maka di situ huruf konsonan mati. Waf ada titik 2 di atas bawah, maka di sini w. Ya kalau titik 2 di bawah itu biasanya e pendek, maka orang biasa membaca e, w, yitol, w et di sini. Maka di sini waf diberi titik 2, ini e, kemudian alef dengan 2 titik, ini kembali ke e. W, et. Heh dengan a, maka menjadi h. Alef dengan kames, maka ini menjadi a. Kemudian res dengan 3 titik, ini menjadi e. Maka kalau kita baca menjadi et hazamayim wa et haaret. Ya, samayim itu langit, aret itu daratan atau bumi. Itu cara kita membaca. Maka apa yang menjadi tugas kalian nanti adalah meneruskan ini. Coba kalian menulis yang kalau bisa langsung dengan vokalnya, kalian tulis vokal. Wa hoshet al pene tehom. Kalau kalian belum bisa memperkirakan vokalnya, kalian bisa latihan dengan menulis seperti itu. Ini W, ini H, seperti yang saya buat pertama tadi. Ini S, ini K. Ain itu juga tetap ditulis dengan A, kemudian L, Peh, N, Y. Ya, lalu saya membacanya ini. Oh, itu berarti vokalnya E, V. Oh, ada titik 1 di atas head. Oh, berarti itu O. Ini ada titik 3 di bawah shin. Oh, berarti ini E. Ini tidak ada tanda vokal, berarti ini mati. Ya, w, ho, sek. Ini ada
strip. Oh, berarti ini al. A. Lamet tidak ada tanda apa-apa. Tidak ada tanda bunyi. Berarti ini mati. Berarti vehosek al. P di bawah peh ini ada 2 titik. Pasti ini E. P. Nun punya 2 titik. Ini E. Ya, lalu ini tidak usah diperhatikan dulu karena ini yang namanya kontrak. Kalian belum sampai ke sini. Maka dibaca wahoshek al-pene. Wahoshek al-pene. Ya, tehong. T, karena di bawah taf ini ada 2 titik, lalu saya beri te. Lalu ada heh. Heh. Lalu ada waf dengan titik di atas. Oh, berarti ini O. Lalu ada mem, tidak ada tanda-tanda vokal apa-apa. Ini menjadi tehong. Oke, jadi ini nanti cara kalian untuk belajar melafalkan. Maka sudah mengenal alfabetnya, 23 huruf di dalam konsonan di dalam bahasa Ibrani. Lalu sekarang kita mulai mengenal 5 paling tidak tanda vokal ini. Nah, dengan mengenal konsonan dan tanda vokalnya, kalian itu pelan-pelan bisa melatih membaca. Maka teks yang akan kita gunakan sampai akhir semester itu hanya Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 5. Ya, untuk latihan. Nah, nanti di dalam tugas akhir, pengganti tugas tengah semester, lalu saya akan berikan teks yang berbeda, yang belum pernah kita pelajari untuk kalian buat itu. Kalau bahasa Ibraninya seperti ini, lalu saya transliterasikan dengan huruf Latin dalam bahasa Indonesia, lalu beri juga vokal untuk membacanya. Baik, nanti silakan itu selanjutnya dibuat untuk latihan sendiri. Minggu depan kita masih akan di situ juga, ya. Seperti ini, ya. Kembali ke latihan seperti tadi. Wayomer Elohim, Yehior, Wayehior. Amar itu mengatakan, dan Elohim berkata. Yehu dari kata hayah terjadilah. Yehu jadilah or terang. Dan Tuhan berkata, jadilah terang, wa yehi or. Dan terjadilah terang. Tapi yang penting kalian sekarang membacanya gimana? Wa yomer Elohim Yehu or. Wa yehi or. Oke, lebih ke membuat transliterasi dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Indonesia atau ke dalam alfabet Latin. Oke, masih ada pertanyaan 1-2 hal sebelum kita mengakhiri pertemuan kita? Oke, kalian siapkan bagaimana cara membaca Kejadian 1 ayat 1 sampai 5. Lalu minggu depan kita akan latihan membaca. Saya akan minta satu teman untuk membaca ayat tertentu. Lalu mungkin saya akan mengambilkan ayat yang belum pernah dipelajari sama sekali untuk dibaca, dan itu hanya latihan kita seperti itu. Lalu yang kedua, kata-kata kosakata kunci yang bisa kita kenali dalam perjalanan studi ini harus dihafal. Ya, misalnya tadi yang harus dihafal adalah tanah. Karena ini istilah yang akan selalu ditemukan. Tanah dari kata apa toh? Torah. Nevi'im, ketuvim. Torah itu apa toh? Dari kata apa? Yarah. Oh, yarah itu menunjukkan. Dari kata kerja yarah terbentuklah kata benda Torah. Berarti Torah itu artinya petunjuk. Ya. Oh, nevi'im dari kata apa? Nava. Nava, nabi, nava itu mengucapkan. Berarti seorang nabi itu adalah orang yang tugasnya berbicara. Nah, apa yang dibicarakan oleh nabi itu ditulis menjadi tulisan-tulisan yang kita sebut kitab nabi-nabi atau nevi'im.
Ada tulisan-tulisan lain yang tidak masuk dalam Torah, tidak masuk dalam nabi-nabi, disebut ketuvim. Dari kata apa? Dari kata kataf. Maka dengan cara demikian kalian mengenal kata kataf itu artinya menulis. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, kita harus cepat-cepat mengakhiri sebelum nafas saya habis dan saya tersengal-sengal lalu mati muda. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akan bertemu lagi hari Kamis yang akan datang. Kamis libur ya? Wah, iya. Oke lah, setelah libur kita bertemu kembali. Tapi latihan-latihan membaca gitu silakan tetap teman-teman buat. Terima kasih. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman. Selamat ya.